Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan. Pada sesi video ini saya akan menjelaskan mengenai aspek penilaian investasi. Dalam penyusunan studi kelayakan bisnis perlu dianalisis mengenai kontribusi suatu proyek atau investasinya terhadap kekayaan, yang mana suatu proyek atau investasi dinyatakan layak apabila diperkirakan dapat meningkatkan kekayaan pemegang saham atau perusahaan tersebut. Aspek keuangan memberikan gambaran yang berkaitan dengan keuntungan perusahaan, sehingga merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk diteliti kelayakannya. Alat ukur yang menentukan kelayakan suatu usaha berdasarkan investasi dapat dilakukan melalui pendekatan yang pertama dengan melihat adanya payback period. Kemudian yang kedua dengan menggunakan average rate of return. Yang ketiga dengan menggunakan net present value. Dan yang keempat dengan menggunakan internal rate of return. Serta yang kelima menggunakan profitability index. Dan yang keenam kita melihat dengan menggunakan break even point atau BEP. Arus kas atau cash flow, yang mana jumlah uang yang masuk dan keluar dalam perusahaan mulai dari investasi dilakukan sampai berakhirnya investasi. Kemudian yang kedua, payback period tadi diartikan sebagai metode penilaian jangka waktu pengembalian investasi suatu proyek atau usaha. Kemudian yang ketiga ada average rate of return, yang mana cara mengukur rata-rata pengambilan bunga dengan cara membandingkan antara rata-rata laba sebelum pajak dengan rata-rata investasi. Yang keempat dengan melihat NPV atau net present value, yang mana perbandingan antara present value kas bersih dengan present value investasi selama umur investasi itu berjalan. Dan selanjutnya ada internal rate of return, adalah alat untuk mengukur tingkat pengembalian hasil internal. Serta ada profitability index, yaitu merupakan rasio aktivitas dari jumlah nilai sekarang penerimaan bersih dengan nilai sekarang pengeluaran investasi selama umur investasi. Berikut contoh mengenai aspek investasi. Ini saya contohkan pada tahun 2021 PT Kopi Dalang berinvestasi dengan modal sendiri senilai 5M. Kemudian modal kerjanya senilai 1M. Umur ekonomis 5 tahun dan disusutkan tanpa nilai sisa. Pengembalian tingkat bunga yang diinginkan sebesar 20%. Perkiraan laba setelah pajak selama 5 tahun 950 juta, 1.100 juta, 1.250 juta, 1.400 juta sampai 1.650 juta. Berapa kas bersih yang diterima di akhir tahun, payback periodnya, ARR-nya, NPV-nya, IRR-nya, dan PI-nya. Kemudian bisnis tersebut layak atau tidak untuk dijalankan dengan melihat kriteria penilaian investasi ini. Untuk yang pertama kita lihat penyusutan. Kita menghitung penyusutan, yang mana penyusutannya dihitung investasi dikurangi modal kerja dibagi umur ekonomis, sehingga didapatkan penyusutannya 800 juta per tahun. Jadi ketahui tabel cash flow berikut, earning after tax atau laba setelah pajak, ya, ditambah penyusutan didapatkan 1.750.000. Itu untuk tahun yang pertama. Kemudian dikalikan DF-nya 20%, maka didapatkan penghitungan DF ini 1 dibagi 1 ditambah DF-nya tadi atau tingkat bunga yang diinginkan dipangkat tahun pada saat itu. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan seterusnya.
sehingga didapatkan present value kas bersih sebesar 1.457.750 dan total dari tiap tahun present value kas bersih didapatkan 6.009.170. Itu untuk jumlah present value kas bersih. Selanjutnya menghitung payback period, yang mana payback period tadi dijelaskan bahwa metode penilaian terhadap jangka waktu pengembalian investasi suatu proyek atau usaha. Bisnis dikatakan layak jika waktu pengembaliannya lebih kecil daripada umur ekonomis. Kemudian kita melihat tabel cash flow yang diketahui present value kas bersih 6.009.170. Kemudian kita lihat jika tiap tahun sama, maka didapatkan investasi per kas bersih per tahun dalam 1 tahun. Maka didapatkan investasi tadi 5M, kemudian diketahui bahwa profit di tahun ke-1 didapatkan 1.750.000 atau 1,75 M. Maka didapatkan sisanya adalah 3,25 M. Selanjutnya dari 3,25 M dikurangi lagi profit yang didapatkan di tahun kedua, yakni 1,9 M. Sehingga didapatkan nilai sisa adalah 1,35 M. Kemudian kita lihat di tahun ketiga. Di tahun ketiga ini profit senilai 2.050.000 atau 2,50 M. Sedangkan sisanya 1,35 M. Maka didapatkan sisa payback period yang didapatkan dihitung 1,35 M dibagi 2,50 M dikali 12 bulan didapatkan 7,9 bulan atau kita genapkan 8 bulan, sehingga payback periodnya sebesar dalam waktu 2 tahun 8 bulan. Sedangkan tadi kita lihat bahwa umur ekonomisnya 5 tahun, maka proyek tersebut dinyatakan dapat dijalankan. Proyek tersebut layak untuk dijalankan. Selanjutnya kita hitung mengenai average rate of return atau rata-rata pengembalian bunga. Tadi kita ketahui earning after tax tadi ada 950.000 sampai 1.650.000, maka didapatkan total dari earning after tax dari tahun ke-1 sampai tahun ke-5 didapatkan sebesar 6,35 M. Dari 6,35 M tadi dibagi umur ekonomisnya. Umur ekonomisnya selama 5 tahun maka didapatkan 1,27 M. Selanjutnya kita hitung rata-rata investasinya. Rata-rata investasi tadi investasinya 5 tahun. Yang mana investasinya tadi 5M. 5M dibagi 5 tahun didapatkan 1 M. Sehingga didapatkan penghitungan ARR-nya rata-rata earning after tax dibagi rata-rata investasi itu sebesar 1,27 M dibagi 1 juta, sehingga didapatkan 127%. Atau dalam hal ini nilai ARR-nya ini lebih besar daripada modal kerja, maka proyek layak untuk dijalankan. Selanjutnya menghitung net present value atau NPV adalah perbandingan antara present value kas bersih dengan present value investasi selama umur investasi. Net present value sama dengan total present value kas bersih dikurangi present value investasi, sehingga didapatkan jika nilai net present value positif maka proyek diterima. Kemudian kita lihat ada profitability index. Kita menghitung profitability index
yang mana tadi diartikan rasio aktivitas dari jumlah nilai sekarang penerimaan bersih dengan nilai sekarang pengeluaran investasi selama umur investasi. Jika profitability index ini lebih besar daripada 1, maka proyek diterima. Jika tidak atau kurang dari 1, maka proyek ditolak. Selanjutnya kita menghitung internal rate of return, yang mana kita ketahui tadi DF-nya itu 20%, maka untuk mengetahui perkiraan DF-nya itu yang mendekati adalah dihitung ini didapatkan DF dari 20% tadi, yang mendekati adalah DF 28% dan 29%. Sehingga di kutub positif 28% didapatkan NPV 37.150, sedangkan di kutub nilai NPV negatif didapatkan minus 66.350. Dan dari penghitungan IRR ini didapatkan nilai IRR-nya didapatkan 28,4%. Sehingga dikatakan bahwa nilai IRR yang diperoleh itu lebih besar daripada bunga pinjaman yang ada, yakni tadi didapatkan 28,4% dikali lebih besar daripada 20%. Demikian penilaian mengenai penilaian investasi. Selamat siang. Universitas Aki, saatnya berbasis teknologi dan bisnis.